nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci menghina sahabat-sahabatku. Falau anna ahadakum, karena sungguh seandainya salah seorang di antara kalian anfaqo, berinfak, mithla Uhudin zahaban, emas sebesar gunung Uhud, sabaraha triliun nya emas sagede gunung Uhud. Ayeuna keur usum sagede gunung di Kongo nya dina Google. Atau Freeport itu udah berapa puluh tahun menghasilkan emas. Ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak akan pernah sampai satu mud pahala sahabat, wala nasifahu, ataupun tidak setengahnya. Jadi seandainya amal kita dikumpulkan semuanya, tetap moal nepi setengahna amal sahabat. Siapa sih yang berinfak emas sebesar gunung Uhud dan moal aya? Zaman sahabat pun nggak ada gunung emasnya, atau emas ribuan kilo, bukan ribuan menurutnya, tonan menurut kilo dan moal aya. Can pernah kacaritakeun yang sigana moal aya. Jadi artinya amal yang paling maksimal tidak akan pernah mencapai setengah amal sahabat. Atau mustahil kan kita mengamalkan amal ini, artinya berarti mustahil kita mencapai amal sahabat. Orang-orang yang mencaci sahabat sampai saat ini yang abadi Syiah, ya. Orang Syiah itu doktrinnya adalah menghina sahabat. Karena Ali bin Abi Thalib tidak jadi khalifah langsung sesudah Nabi, atau ketika jadi khalifah gagal meneruskan ke anak-anaknya, harusnya terus ke anak-anaknya. Itu gara-gara para sahabat. Para sahabat malah menyepakati Abu Bakar, Umar, Utsman, terus sesudahnya malah ke Muawiyah dan seterusnya. Maka dari itu semua tindak tanduk sahabat itu selalu diajarkan oleh Syiah itu yang ada hanya penghinaan. Maka berarti yang dilakukan oleh Syiah itu dosa besar. Dan maka dari itu tidak heran kalau Syiah agamanya beda dengan kita, karena kita tahu Quran dari siapa? Sahabat kan. Orang apal hadis di sahabat, ya, an Abi Sa'id, an Abi Hurairah, an Abi Musa, an Abi Bakrin. Sekarang sahabatnya semua dihina, direndahkan, berarti tidak dirujuk ilmunya. Makanya Syiah bikin Quran sendiri, bikin hadis sendiri, ya. Jelaslah bahwa Syiah itu pasti sesatnya. Dan seandainya bapak-bapak di sini ada yang punya teman Syiah, naon cirina eta we ngobrolna tingali. Apakah mereka berani merendahkan Abu Bakar, berani merendahkan Umar, Aisyah, tal muskadinya nyerempet, itu pasti Syiah.
dan langsung baca hadis ini ya, teu apal Arabna terjemah nawe Bukhari gitu lah ya. Oke, tanyakan ke ustad nanti dikirim aya nama dah hadisna geus aya di HP ya. Hadis ini sendiri Nabi sabdakan ketika Khalid bin Walid dan Abdurrahman bin Auf bentrok pendapat dalam satu masalah. Lalu Khalid kelepasan, keceplosan menghina Abdurrahman bin Auf. Maka kemudian Nabi bersabda seperti ini, la tasubbu ashabi, jangan kalian menghina para sahabatku ya. Ini menunjukkan bahwa sasoleh-solehna jelema ya, sesolih-solihnya orang, sepintar-pintarnya ulama, sesolih-solihnya haji, yang namanya beda pendapat mah lumrah ya haji ieu jeung haji ieu teu akur, ustad ieu jeung ustad ieu teu akur gitu. Nya teu akur dalam pengertian tidak chemistry mah, nya teu cocok gitu. Lumrah, tapi jangan sampai menghina ya. Orang Persis jeung orang NU teu cocok kan, da beda mazhab, tapi jangan sampai menghina, karena kalau sampai menghina dorhaka ya. Orang Persis jelaskan sunnah-sunnah saja, jelaskan bid'ah-bid'ah saja, tuh kudu make moyok ya. Orang NU silakan juga kalau mau menjelaskan maulid, tahlilan, sunnah, ngan teu kudu make moyok ya. Kalau sudah sampai mencaci, itu sudah di luar batas kewajaran ya. Kurang ajar. Hadis berikutnya dari Abu Musa al-Asy'ari annahu tawaddo'a fi baitihi. Abu Musa wudu di rumahnya. Tsumma kharaja, kemudian keluar dari rumah. Faqultu, lalu dia berkata, la alzamanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa la akunanna ma'ahu yaumi hadza. Aku akan menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akan bersamanya pada hari ini. Saya kebetulan sekarang sedang libur, mau menemani Rasul sepanjang hari ini. Dan yang dilakukan Abu Musa, Pak, wuduna lendek sholat wajib ya. Ini yang sering kita kampanyekan bahwa wudu itu sunnah, menyambung wudu itu sunnah, mau beraktivitas wudu itu sunnah. Ya sahabat lendek wudu, lendek sholat wudu, pirage mau keluar mau menemui Rasulullah wudu. Makanya apalagi kalau mau ngaji Quran ya. Saya pribadi kalau menjelaskan ke jamaah anu ngaredul wudu memang ngaji Qur'annya atuh make adab ya. Kurang beradab mau ngaji Quran, mau zikir tidak berwudu dulu. Nabi sendiri yang mengatakan, Nabi jangankan ngaji Quran, mau jawab salam saja waalaikumsalam, wudu dulu. Udah wudu kemudian waalaikumsalam. Saya malu, saya tidak suka berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak suci. Ini karihtu an azkurullah illa ala tuhrin. Maka ini kan zikir teh sepanjang waktunya. Keluar di rumah ya zikirna, naik angkot ya zikirna ya, masuk pasar ya zikirna, mulai bekerja ya zikirna. Maka dari itu para sahabat sudah terbiasa. Cenah dek keluar nepangan Rasul wudu dulu. Faja al masjid, lalu Abu Musa datang ke masjid. Fasala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kata sahabat yang ada di masjid, kharaja, beliau barusan keluar. Wa wajjaha huna,
ke arah sana. Fa kharajtu ala ithrihi, aku pun kemudian mengikuti jejak beliau. As'alu anhu, bertanya kepada orang-orang nu digang manawi ningal Rasul tadi ngalakuan mun sakabal ditu hatta dakhala bi'ra Aris, sampai masuk ke sumur Aris nya, di dia mah depot Aris. Sumur Aris nama orang biasanya atau nama daerah. Sumur di Madinah cukup banyak ya, dan sumur itu ada yang kalau ada hujan ada juga yang tidak ya. Dan ini nanti dijelaskan sumur ini pakai benteng, tapi bentengnya enggak jika orangnya jangkung gitu, untuk menahan air saja. Siga dina film-film lahnya penek benteng untuk mengeliling sumurnya. Fajalastu indal bab, lalu aku duduk di pintu menuju masuk sumur itu. Wa babuha min jarid, dan pintunya dari pelepah kurma ya, dari pohon kurma lah, batang-batang pohon kurma pintunya. Hatta qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajatahu, hingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beres qada hajatnya. Qada hajat itu buang air besar. Fatawaddoa, lalu Nabi berwudu. Tuh dalil beres miceun teh wudu, najan lain dek salat. Karena zaman Rasul toilet itu belum zamannya di rumah. Zaman Rasul mah umum toilet umum ya. Dan toilet itu adanya di dekat sumur. Ya kan kudu dikumbah, kudu bebersih. Ya. Makanya di sini disebutkan ada pintu ya. Jadi kan lokasi toilet harus tertutup ya. Dalam riwayat lain disebutkan Abu Musa itu bertemu dulu dengan Nabi. Lalu kata Nabi, kamu mau kemana? Aku mau menemani Rasul. Ya udah, tunggu dulu, saya mau qada hajat. Lalu kemudian kata Abu Musa, saya minta izin untuk jadi penjaga pintu Nabi. Ya silakan gitu. Lalu makanya Abu Musa tahu sudah qada hajat, kemudian wudu, udah kadenge tina sorana ya, atau kelihatan dari kejauhan. Faqumtu ilaihi, lalu aku berdiri menghadap Nabi. Fa idza huwa jalisun ala bi'ri Aris, ternyata Nabi duduk di dekat sumur Aris itu, tidak langsung pulang. Wa tawassato kufaha wa kashafa an saqaihi wa dalahuma fil bir. Beliau ngambil yang paling tengah ya, di tengah-tengah kufah itu benteng sumur. Beliau menyingkapkan dari dua betisnya ya, sarung ban ya, belum usum celana panjang, disingsatkeun, kemudian menjulurkan kedua kakinya ke arah sumur nangunjar istirahat meureun. Ada hadis kan tentang hadis sholat duhur. Nabi itu bacaan sholat duhur, kalau seseorang qada hajat lalu dia pulang lagi, can beres rakaat kahiji teh ya. Nah ini gambarannya. Jadi qada hajat teh bukan ke rumah atau nama ka dia ke masjid, tapi jauh kan ini ke toilet umum. Balik lagi udah qada hajat, udah wudu, Nabi itu masih berdiri rakaat pertama ya. Makanya kata para sahabat kurang lebih Nabi baca surat Hamim As-Sajdah ya. Hamim As-Sajdah itu Hamim As-Sajdah, Alif Lam Mim As-Sajdah, surat 32 sebelum sesudah surat Luqman, panjangnya 3 halaman ya. Yang saya tahu Luka Dabri itu pernah dialajarnya, yang mendawamkan sunnah
sholat duhur lama itu baru At-Taubah dan Nurul Huda ya. Saya tanya di Al-Furqan sok lila tara paling antara rehwae. Padahal hadis-hadis tentang sholat duhur itu bacaannya panjang sama seperti sholat subuh. Kenapa? Kata Imam As-Sun'ani dalam Subulus Salam, karena mengawali aktivitas ya. Subuh dengan subuhnya, duhur dengan duhurnya, kesananya baru pendek-pendek. Fasallamtu alaihi, lalu aku salam ke Nabi. Tsumman soroftu, kemudian aku kembali. Fajalastu indal bab, aku lalu duduk di pintu, di lawang tadi. Fakultu, lalu aku berkata, la akunanna bawwaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-yaum, aku akan menjadi penjaga pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Dalam riwayat ini disebutkan, jadi setelah tahu Nabi selesai, lalu Nabi duduk, kan udah niat mau menemani Nabi kemanapun. Oh Nabi gini, istirahat dulu di sumur. Maka Abu Musa masuk salam, lalu minta izin, boleh saya menunggu Nabi jadi penjaga pintu Nabi? Kata Nabi silakan ya. Dalam riwayat lain tidak diperintah oleh Nabi, ini sukarela. Kenapa? Karena ada banyak hadis yang menyebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak punya penjaga pintu, tidak punya pengawal pribadi, tidak punya satpam, tidak punya linmas, tidak punya security. Banyak hadis yang menyebutkan tamu yang datang ke Nabi itu langsung minta izin ke Nabi, nggak lewat security. Ayeuna mah tuh ustad wae ge nya mung dihubungi langsung kudu lewat sekretarisna jeung hese we gitu. Oh can ustad mah teu tiasa langsung, padahal urang nu ngahubungina teh komo batur gitu. Ayeuna zaman WhatsApp kieu wae ge mun susah ya, kudu lewat sekretarisna dan membuat buntu komunikasi ya. Kecuali kalau alasannya keamanan, jika presiden ya terserah, tapi tetap ya ada bagusnya lah Bapak Jokowi, meskipun ada pengawal tapi tetap dengan rakyat dekat ya. Kehendak maut maya takdirna ya. Ya tetap hati-hati pas pampresnya, tapi jangan kemudian menjauhkan pemimpin dari rakyatnya. Rakyatnya memberikan kahese yang panggil pemimpin deh. Tidak bertentangan dengan hadis ini, karena hadis ini mah Abu Musa sukarela dan tidak selamanya sehari tahun ketika ada di sumur Aris ini. Kemudian faja'a Abu Bakrin fadafa'al bab, tidak lama datang Abu Bakar mengetuk pintu. Abu Musa bertanya, man hadza, siapa itu? Lalu kemudian menjawab Abu Bakrin. Lalu kata Abu Musa, ala rislik, sebentar ya. Tsumma dzhabtu faqultu ya Rasulullah, hadza Abu Bakrin yasta'dzin. Rasul, ada Abu Bakar di luar minta izin masuk menemui Rasul. Ini bukan di rumah ya, di sumur tadi, di sumber mata air. Faqala, kata Rasul, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan, silakan, izinkan masuk dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Lalu aku kemudian menemui Abu Bakar dan aku mengatakan, udhul wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yubasyiruka bil jannah. Silakan masuk dan Rasul memberikan kabar gembira buat Anda bahwa Anda akan masuk surga. Kemudian Abu Bakar masuk dan duduk di samping kanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dekat benteng sumur, dan sama ya nangunjar. Nah, nangunjar itu bahasa Indonesia menjulurkan kakinya ke sumur.
kama sona'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kasyafa an saqaihi, sebagaimana dilakukan oleh Nabi dan memperlihatkan betisnya, disingsatkan, menyingkap betisnya, ya. Tsumma raja'tu fajalastu wa qad taraktu akhi yatawaddau wa yalhaquni. Aku kembali ke pintu dan aku meninggalkan saudaraku berwudu, lalu dia menyusulku. Faqultu in yuridillahu bi fulanin khairan, yang dimaksud saudaranya ya'ti bih, ya. Kalau Allah menghendaki saudaraku kebaikan, dia pasti harus datang ke sini, ya. Maksudnya kalau dibaca hadisnya yang lebih panjang, jadi ketika Abu Musa wudu tadi lalu keluar, nah saudaranya mau ikut, sok nyusul gitu. Nah Abu Musa itu menunggu-nunggu di pintu, mana saudaraku, katanya mau wudu tadi, tapi belum datang juga. Saudara yang dimaksudnya Abu Burdah. Abu Burdah sahabat Nabi, ya. Maka kata Abu Musa, mana cenah adik teh kodek nyusul tapi tidak datang-datang. Sama disebutkan mau wudu dulu lalu nanti menyusulku, tuh kan istiluta. Dalil wudu bukan untuk sholat, wudu hanya menjaga kesucian. Kemudian ada yang mengetuk pintu. Abu Musa mengira itu adiknya yang menyusul, lalu nanya, "Man hadza? Siapa itu?" Faqala Umar bin Khattab, ya. Ternyata bukan Umar bin Khattab. Lalu kemudian Abu Musa berkata seperti tadi, "Tunggu sebentar." Abu Musa menemui Rasulullah, salam, lalu kemudian melaporkan ada Umar bin Khattab mau minta izin masuk. Lalu Nabi bersabda, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Silakan suruh dia masuk dan berikan kabar gembira kepada dia bahwa dia akan masuk surga. Maka kemudian Abu Musa menemui, silakan Anda masuk, dan Rasulullah memberikan kabar gembira kepada Anda pasti akan masuk surga. Maka kemudian Umar masuk, duduk di samping Rasulullah, sama karena melihat Rasulullah menjulurkan kakinya, menyingkap betisnya, Umar pun duduk sama. Kemudian Abu Musa kembali lagi ke pintu sambil berkata yang tadi sama, "In yuridillahu bi fulan khairan ya'ti bih." Mana cenah adik teh, ya, kok enggak nyusul, katanya mau nyusul, mau ikut. Faji, lalu tiba-tiba ada seseorang yang mengetuk pintu lagi. Abu Musa nanya, "Siapa?" Faqala Utsman bin Affan. Kata Abu Musa, "Sebentar." Lalu ia menemui Rasul, memberitahukan ada Utsman minta izin mau ikut masuk. Lalu kata Nabi, "Idzanlah wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh." Izinkan dia masuk, berikan kabar gembira, dia akan masuk surga, tapi ada cobaan berat yang akan melewatinya. Ripuh cenah Utsman. Lalu kemudian Abu Musa menemui Utsman, memberitahukan, mempersilakan, silakan masuk. Rasul memberikan kabar gembira untuk Anda akan masuk surga, tapi ada musibah, kesusahan yang akan Anda rasakan dahulu. Lalu kemudian Utsman masuk, ia menemukan di sekitar sumur sudah penuh 3 orang. Maka kemudian Utsman duduk di sebelah sumurnya, di hadapan Nabi, di sebelah yang lain. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Utsman masuk, maka Nabi menurunkan sarungnya, menutup betisnya. Ketika ditanya mengapa, karena Utsman gak mungkin mau masuk kalau
Nabi menyingkap betisnya. Utsman itu pemalu, beda dengan Abu Bakar dan Umar, ya. Maka kata Abu Musa al-Asy'ari, fa'awwaltuha kuburahum, aku mentakwil kejadian seperti yang itu menggambarkan kuburan mereka. Maksudnya Nabi kan kuburannya bareng dengan Abu Bakar dan Umar. Nu ayeuna raudhah teh kuburan Nabi itu, di sana ada kuburan Abu Bakar dekat dengan bahu Nabi, kuburan Umar dekat dengan kaki Nabi, ya. Tapi kalau Utsman dikuburkannya tidak di sana, tapi di Baqi, ya, di kuburan umum. Apa yang dimaksud oleh Nabi ada musibah yang akan dia rasakan disebutkan dalam syarahnya oleh para ulama, karena memang Utsman itu 6 tahun terakhir banyak pemberontakan, ya. Pemberontakannya bukan dari orang yang soleh, pemberontak pasti orang-orang yang tidak soleh. Pemberontakan itu datangnya juga dari Irak, karena memang Nabi menyebutkan fitnah akan datang dari Irak. Pembunuh Utsman itu orang-orang Irak, dan Utsman saat itu mempersilahkan pengawalnya semua pulang-pulang. Ketika datang pembunuhnya, kamu alasan apa membunuh saya? Saya sejak jahiliyah sampai sekarang tidak pernah berzina. Saya tidak pernah membunuh orang. Saya tidak pernah buat keonaran, ya. Karena itu 3 dosa yang menyebabkan seseorang boleh dibunuh. Dasar penjahat orang Irak itu menanam orang Syiah, ya. 12 payahan, dan wafatlah Utsman di tangan para penjahat. Dan ini menunjukkan bahwa sahabat yang 3 orang ini 3-tiganya adalah orang yang dekat dengan Nabi, ya. Pas kalau kemudian urutan khalifah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan itu kesepakatan sahabat, bukan rekayasa untuk menjegal Ali. Memang semua sahabat tahu orang-orang yang paling dekat, dan buktinya berani kalau ada masalah datang ke Nabi, yang lain mah nggak berani, itu segan. Sok jika ayeuna urang aya masalah wani datang ke presiden, ya. Moal. Hanya orang yang dekat, si Luhut meureun Muldoko wani datang langsung ke presiden. Orang-orang dekatnya, kalau kita kan jauh, ya. Dina nyana ge mau diizinan, ya. Nah, ini 3 sahabat ini yang sangat dekat dengan Nabi, dan Nabi memastikan semuanya masuk surga. Oleh karena itu kalau ada yang menggugat kekhalifahan 3 khalifah ini, menganggap mereka penjahat, nyanyawana Nabi, ya. Orang Syiah itu orang yang sangat jahat karena menghina, merendahkan sahabat-sahabat yang Nabi pastikan mereka akan masuk surga. Dalam riwayat lain disebutkan Nabi sendiri yang menjelaskan kenapa Utsman Anda mengatakan Utsman sendiri yang bertanya, kenapa Anda menyebutkan saya akan mendapatkan kesusahan terlebih dahulu? Nabi menjawab, Anda akan mati syahid. Nah, makanya itu yang jadi motif kenapa Utsman menyuruh pengawalnya pulang. Heuda ngarah beres meureun gitu. Sudah 6 tahun atau terus banyak pemberontakan, banyak yang ingin membunuh Utsman, sampai Utsman ya udah, karena memang takdirnya sudah tahu dari Nabi akan mati syahid, pengawalnya disuruh pulang semua, sehingga penjahat masuk ke rumah Utsman dan berhasil membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sekian yang bisa dibahas pada kesempatan pagi ini. Barangkali ada yang mau menambahkan, saya persilakan. Ya Pak Haji, cakap Pak Den, mana? Tiap hari sore-sore, nah kita kan mengikuti apa yang dipatwakan hasil hisab, ya, Dewan Hisbah PP. Memang ini sore ini sih.
tapi yang diikuti itu memang yang setelah dimusyawarahkan bahwa yang ini bisa digunakan, walaupun itu bisa juga yang lainnya karena itu hasil Dewan Hizbah. Nah kita ngikuti ke situ. Mangga sami wae Dewan Hizbah ulama ya. Nu di Saudi ulama gitu. Silakan memilih Dewan Hizbah mangga ya. Yang nggak boleh itu taklid ya. Ulama itu kan ada keterbatasan. Jangankan ulama zaman sekarang, ulama zaman dulu sekelas Imam Syafi'i juga ada keterbatasan. Kewajiban kita semua mengkajinya kembali. Fatwa Imam Syafi'i saja dikaji ulang, apalagi fatwa Dewan Hizbah ya, berhak dikaji ulang. Kalau kemudian menemukan ada yang kurang tepat, ya tentu boleh, masa harus taklid ya. Tapi kalau Bapak tidak punya kemampuan untuk mengkaji ulang, taklidnya halal ya. Taklid itu halal, jangan kita menyebut taklid haram ya. Kenapa? Dapatkan orang PSSG taklid ya. Orang ngaharamkeun berarti orang ngaharamkeun sorangan ya. Taklid ya, taklid dalam artian ya mengikuti ulama. Kan haram itu taklid kepada bapak-bapak orang musyrik, kolot orang musyrik di Al-Qur'an. Aika ulama mah wajib mengikuti ya, bukan taklid yang haram. Kalau mau disebut taklidnya taklid yang halal atau disebut ittiba ya. Nah, orang NU taklid ku NU na, orang hati taklid ku hati na. Jadi para rahasia NU Persis Muhammadiyah itu nu taklid unggul. Dari nu kaji ilmu nama apa? Oh ini NU mah begini ya, metodologi dalilnya Salafi mah begini. Ini para rahasia Persis Jamaah Salafi Jamaah NU teu tara taklid unggul. Ya, bukti taklid kan kalau ada pertentangan tuh bukti taklid karena nggak tahu dalil ya. Kalau orang mengkaji tahu dalilnya, mal mungkin taklid, mal mungkin fasih ya. Maka dari itu cukuplah tadi, boleh kita taklid ke ulama Dewan Hizbah misalkan, tapi jangan kemudian menghina kelompok yang lain. Kalau mau diskusi wajadilhum billati ya ahsan. Mangga sholat geser 8 menit itu jeda dari adzan. Mohon tina adzan urang ya. Jadi Muhammadiyah itu ngukur kasat mata di kota ya. Lembaga penelitian yang di Jogja kan lembaga penelitian sendiri, Universitas Ahmad Dahlan, Muhammadiyah Solo, Muhammadiyah Malang. Jadi lembaga sorangan gitu. Sedangkan kita menetapkan 20 itu lintas ilmuwan, Boska, Lapan, ITB ya. Jadi bukan penelitian sendiri, tidak subjektif. Penelitiannya melibatkan profesor-profesor, ahli-ahli. Itu kan yang saya tulis di buletin. Aslinya fotonya ada di blog Profesor Thomas Jamaluddin. Jadi dipoto pakai DLSR itu jelas 20 derajat yang sekarang kita itu sudah ada fajar itu. Cuma memang moal katingali di kota mah karena sudah polusi cahaya. Kelihatannya yang tidak ada polusi cahaya mah sudah kelihatan, makanya penelitiannya saat itu kebetulan sedang di Labuan Bajo kan. Ya ada acara Kemenag Isabruyat. Memang Isabruyat siga Dewan Hisab kan ka Sukabumi wae. Sukabumi ge bukan di Pelabuhan Ratunya, Pelabuhan Ratu Nyingcat yang jauh dari polusi cahaya. Biar kelihatan ya. Nah henteu di Menara Hilal dia ya karena sering meleset. Meskipun itu Menara Hilal di Masjid Agung karena polusi cahaya. Sedangkan ngukur hilal, ngukur waktu sholat, jangan yang sudah ada polusi cahaya, anu masih bersih gitu. Nah itu perbedaan Muhammadiyah dengan kita ya, dengan umat Islam di Indonesia. Nyebutnya Malaysia juga min 18 derajat, enggak, Malaysia sudah sama
dengan kita, ya, dengan fakta-fakta yang dijelaskan, bukti-bukti konkret, jadwal subuh kita sudah tepat, ya. Jadi seandainya mau dikompromikan, cenah ada bisi acan waktuna, ya kalau dalam sholat boleh, tapi dalam saum ulah. Ini bahayanya, kita mau saum batur geus adan sholat seberes saur ieu ararudut keneh, nah, kan kurang elok gitu ya. Jadi tetap nanti kalau ada yang mau ikut ijtihad Muhammadiyah, saum itu kan harus ihtiyat. Ihtiyatnya bukan dilebihkan tapi dikurangkan. Jadi lebih baik memilih yang diterbitkan oleh Persis, oleh Kemenak, ya, Persis, Kemenak sama jadwal sholatnya. Beda dikit-dikit, beda ihtiyatna unggul, makanya bedanya paling 1 menit, ya. Moal nepikeun ka 8 menit itu cenah beda jeung masjid tetangga, ngaco jamna teman. Gitu. Saya yakin ya, karena diumumkan nama waktu subuh jam sakitu sarua jeung urang. Nah, leuwih teu heula gitu. Pasti ngaco jamna. Padahal sekarang sudah zamannya jam Android, ya. Itu yang akurat. Jam digital itu saya susah cari yang tepat. Atau bahkan setahun sekali itu diservis, ya. Jadi servis teh beda dewe karena beda standar detikna. Standar detikna beda, nu jam digital teh belum ada yang akurat. Di mana-mana di PD, di pajagalan. Ya, susah akurat jam digital, jam waktu sholat itu. Duka kudu meuli di Inggris meureun karena akurat. Kudu nu mahal mah cenah nu 10 juta akurat, ya. Bio Farma, saya tahu Bio Farma beli badag tapi harganya di bawah 5 juta. Ngaco. Cek itu orang meuli cenah nu mahal sugan akurat. Nah, meuli nu mahal mah 10 juta kaluhur akurat. Sekarang timbul masalah vaksin yang dari babi. Ini madhab ini yang mengatakan bahwa itu boleh kalau ada darurat lah cari. Bagaimana madhab daripada versi Babi. Ya kemarin vaksin itu ada dari babi, ada sekarang itu diperbolehkan karena kedaruratan. Nah itu. Eta mah sanes madzhab Pak Haji dina Qur'anna kan. Aya darurat mah kayaknya. Ya, sepakat. Cuma masalahnya menentukan ini sudah darurat belum. Gitu. Dan vaksin yang disertifikasi halal oleh MUI itu sudah tidak ada unsur babi. Jadi makanya sampai kami mengangkat di majalah untuk meyakinkan masyarakat sudah nggak ada unsur babi. Dewan Hizbah geus ngahalalkeun, ya, jangankan MUI, Dewan Hizbah pun sudah menghalalkan, sudah nggak ada unsur babi. Ya. Awal-awal vaksin memang lewat babi karena vaksin itu unik, makhluk hidup yang unik. Ada yang tumbuhnya di lutut kuda, ya. Bio Farma pan ngukut kuda loh, Bang. Nah, teh di Lembang untuk mengembangbiakan vaksin dina tuwurna gitu. Nah, ada yang lewat babi, tapi nanti diambil vaksinnya dibersihkan, gitu. Bukan dari babi, ya. Lewat, itu kan. Di Bio Farma 10 tahun yang lalu mungkin lah, atau 8 tahun yang awal-awal saya ngajar di Bio Farma, itu sudah ada seminar vaksin, dijelaskan. Dan MUI sendiri kan, tim MUI, kan di MUI itu LPPOM, ahli-ahli gizi dari IPB yang meneliti obat dan makanan itu sama, ya, sudah melakukan fatwa vaksin yang dilegalkan yang buat COVID itu sudah nggak ada unsur babi, bahkan unsur najis pun nggak ada, sudah bersih, ya. Kalau bahasa Ustaz Ajatma dan rekan-rekan di Bio Farma ada anak teh tuh cenanya, kami teh direktur teh di teh saroleh cenah gitu, ngalalarti nu halal haram. Kalau memang haram ya nggak mungkin lah. Kita berjuang untuk memperjuangkan, termasuk sel puncak direktur Bio Farma kan kekeh ingin bikin sel puncak, tapi kan MUI Persis termasuk mengharamkan Muhammadiyah. Makanya karyawannya pada direkturnya pada nggak nurut, jangan dulu gitu, karena sel puncak haram. Meski ya alasan direktur utama kan kalau darurat nggak apa-apa, jadi kita jualnya kepada yang darurat tuh. Eta di mana dibeli ku sembarangan orang. Ya. Begini karena dulu itu dia diumumkan bahwa itu halal. Nah, baru sekarang ada vaksin yang baru. Ini dari babi
Enggak. Bukan, itu dari MUI itu fatwanya. Ini dari Babi, tapi karena kedaruratan anu ya akan itu maksudnya. Mohon eta ngarujuk di mana ke abdi ngarujuk deui da abdi ge ngaakses fatwa MUI. Iya tidak tahu pada mungkin ku fatwa dari MUI. Mohon pan abdi ge ngarujuk MUI. Memang kalau dari Bio Farma, maaf bukan menyombongkan. Itu alas saya saja direktur dari produksi itu yang ke Australia dan ke Vietnam itu. Nah, Allah mah dokter sudah jadi dokter. Di fatwa resminya dari MUI ya, fatwa resmi dari Dewan Hizbah, fatwa resmi dari NU, Muhammadiyah, sepakat semuanya sudah meneliti itu nggak ada unsur babi. Kan memang di orang teh da ayeuna mah rujukan teh lain ilmu WhatsApp ayeuna mah. Universitas WhatsApp. Aya universitas anyar. Ya, jadi lebih percaya ke WhatsApp daripada sumber-sumber resmi ya. Saya itu menanyakan. Ya. Ada fatwa itu diumumkan dan itu TV ini dari Babi, itu bukan hoax itu. Kalau waktu itu hanya jalan gitu ini MUI, makanya menanyakan. Ya, cukup mungkin ya, sudah jam 6. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.